sampai bikin konten yang kemudian Pak Ruslandi merasa keberatan atas konten sampean gitu kan. Kronologinya dimulai dari mana nih? Atas mendasari kekecewaan yang seperti apa gitu kan. Gak apa-apa. Dari saya aja. Dari saya. Boleh, Sak. Iya kan. Gimana kan? Jadi ini bentuknya apa ya? Hak jawab atau koreksi saya atau wawancara? Ya, wawancara. Ya saya sih kepengennya kalau Pak Ruslandi mau, ya kita wawancara khusus saya berhadapan dengan Pak Ruslandi. Duduk bareng maksudnya? Iya, biar jelas gitu kan publik, ya kan, melihat apa sih persoalannya, ya kan. Jadi saya perkenalkan dulu Mas, biar publik tahu nama saya Hasyim, pemilik media Cakra Bangsa dan konten Hasyim NCB. Karena ini yang disoal sama Pak Ruslandi, alamat Desa Singiraja, Kecamatan yang Kabupaten Indramayu, ya kan. Nah, sama posisi saya sebagai pekerjaan sebagai wartawan, menjelaskan terkait 3 berita dengan judul 1, mantan wakil DPRD Indramayu diduga gelapkan mobil negara dan uang klien. Nah, yang kedua, berita yang muncul di media Cakra Bangsa, ada narasumber namanya Muhammad Ali atau M. Ali. Dia menyatakan bahwa oknum advokat Indramayu Ruslandi diduga banyak melakukan pelanggaran hukum. Nah, yang ketiga, berita dengan judul diduga 8 ijazah dan setubuh klien oknum pengacara Indramayu Ruslandi dipolisikan. Dari 3 judul berita itu setelah dipublikasikan itu sudah hak publik. Sebelum berita itu tayang, kita berupaya WhatsApp, telepon, datangi ke rumahnya agar berita itu menjadi imbang. Saya komunikasi dengan HP saya diblokir, jadi saya tidak bisa menghubungi beliau. Pak Ruslandi itu kan pengacara, tiap hari datang sehabis zuhur ke pengadilan. Tiap hari juga saya datang ke pengadilan, minta waktu Pak untuk wawancara khusus, dia akan terkait kasus-kasus yang mau akan dinaikkan kan. Ketika dijawab simpel, mohon maaf saya lagi sibuk, banyak pekerjaan di luar, itu udah cukup menurut saya. Dari sisi pemberitaan, ya itu kan tidak langsung saya muat melalui pemimpin redaksi, mekanisme produk pers untuk media Cakra Bangsa online, cetak maupun podcast channel Hasyim NCB, ya kan. Saya sebagai wartawan kan punya hak untuk menyebarluaskan ketika berita-berita itu menjadi produk pers, agar publik tahu. Ya, kemarin itu Pak Ruslandi sudah menyimak video-video itu dan dia merasa terfitnah dari konten-konten itu. Iya, dia merasa difitnahnya di mana? Sama yang mobil itu sebenarnya dia jelaskan juga kan di video itu. Ya, nah di dalam berita yang wartawan saya tulis saat itu kan saya sebagai korban, wartawan saya namanya Pak Tosin, ya kan, dia memuat berita ya, dengan judul Ya, dia juga udah diklarifikasi
klarifikasi kemarin katanya sudah dikembalikan itu 2 tahun Iya, yang lalu. tapi sebelumnya kan Ruslandi itu kan akhir masa jabatan tuh tahun 2019. Mobil diserahkan kapan? Terus pengakuan dia itu 2021. Nah, di tahun 2019 sampai ke 2001 tuh dia kan disuruh mengembalikan mobil ke aset di BAD, ya kan? Karena bersurat beberapa kali dia tidak mau menyerahkan, minta bantuan media, minta bantuan wartawan saya, namanya Pak Tosim dan Pak Bisri. Setelah muncul dan mencuat di publik, dia mengembalikan mobil itu. Itu namanya apa menurut pandangan Anda? Apanya Pak? Apa memiliki? Apa diduga menggelapkan? Kan diduga menggelapkan. Setelah mencuat di publik, dia diduga menggelapkan mobil tersebut. Dia kembalikan. Kasus itu dianggap selesai bagi dia. Tapi menurut kacamata saya tidak, karena juga ada dokumen yang dia gelapkan. Dari plat merah E1792P menjadi plat hitam E1458PX. Silakan aja ditafsirkan sendiri publik nanti. Iya kan? Dari plat merah E1792P menjadi 1458PX. Ya. Itu dokumen negara, Pak. Dokumen penting. Dokumen kepolisian. Ya, diduga digelapkan sama mantan ketua DPRD Intermal Ruslan. Satu yang paling penting itu terkait ini kan ada semacam Ini berita yang pertama ya, kan. Nah, terus lanjut. ya itu yang paling menarik adalah motivasi sampai upload ini juga menurut asumsi beliau itu kaitan dengan perkara Idris yang dia dampingi ya terkait dengan uang yang 150 juta itu yang sampean sendiri kata dia itu menolak tidak mau diberikan ada. Tadi sudah saya kasih gambaran, ya. Orang masih mau ngasih duit tuh, dia diamanati sama Aksan, kakaknya Idris, untuk bayar hutang ke Pak Hasim 150 juta. Kasih dong ke saya. Cara ngasihnya gimana? Harus ada duit. Ya harus ada duit. Kalau dia ngasih abab, bagaimana saya bisa terima? Ababnya saya terima kan nggak mungkin. Tapi ada dugaan bahwa sampai minta 1 miliar kemudian sampai 5 juta turun kata dia. Kan dia sudah memberikan penjelasan bahwa selain Pak Hasim, korban-korban yang sudah mengadu itu banyak. Ya silakan aja diselesaikan. Siapkannya ada satu beliau. Jadi harapan Pak Hasim nih harapannya apabila bisa akan diselesaikan dengan apa tadi. Saya mencari hak saya yang dulu dipinjam sama Idris, terus dikembalikan lewat Aksan ke Pak Ruslandi, yang belum diberikan kepada saya, yang belum disampaikan kepada saya. Itu advokat kan disumpah ya. Harus punya kejujuran, nilai etik, nilai moral, harus amanah ketika diberikan kepercayaan kepada klien, titip uang, titipan uang 150 juta itu dijelaskan sama Pak Ruslandi itu, bunyi kwitansinya itu untuk bayar hutang Idris. Ya, sudah sederhana aja, tinggal diberikan, saya terima, saya tanda tangan, kwitansi selesai. Apakah misalkan ini kan Anda tuh sudah mendengar nih dilaporkan katanya secara IP. Senang sekali. Ini pemirsa yang paling penting. Iya, karena saya yakin, saya sebagai pemilik media dan saya Hasim insya Allah sudah memiliki kartu kompetensi sebagai wartawan, itu sudah terpenuhi. Kode etik jurnalistik, undang-undang pers itu sudah saya penuhi. Sudah. Walaupun ini dilaporkan secara IP, Pak. Lah,
Ya silakan, nanti kan ada proses hukum di sana. Jadi pada saat Penyidik juga tidak gegabah, Pak. Iya. Semakin dilaporkan, kenapa semakin sedih? Karena semakin membuka aibnya dia. Nanti kan dipanggil, Aksan bener gak? Ini duit bener ya Pak? Berapa? 150 juta dengan 15 juta. Nah ditanya lagi terus selanjutnya kan nanti Bapak kenapa nggak dikasihkan? Dikasihkan ya. Apa yang dikasihkan? Uang apa? Menurut pengakuan dia kemarin saya dengar itu dia 125 Ya, juta dikembalikan ke Aksan. Iya, nanti kan dikomportir. Dikomportir, benar tidak? Ada niatan advokat ini ya, oknum advokat ini juga menggelapkan uang ya, misalnya ini. Ya, orang kan semuanya tahu. Kalau amanah itu titipan diberikan, bukan sekedar abab, bentuk duitnya, silakan berikan ke saya terima tanda tangan. Nah, kalau dia bawa lagi dengan alasan nanti kalau urusannya udah selesai. Urusan selesai, saya pikir nanti setelah putusan nggak? Ponis ya. Iya. Nah, pertanyaannya begini Pak. Setelah uang titipan itu, katakanlah tidak diterima oleh Bapak Hasim, dikembalikan ke Aksan, apakah dia mengembalikan secara utuh saat itu? Pertanyaan sederhana. Kata dia tuh 25 juta untuk jasa, 125 juta dikembalikan. Kan 15 juta udah dikasih. Yang 150 kenapa untuk jasa? Dia ngasih 15 juta nih, Aksan nih. Ke Barat Randi. Nah, yang 150 buat Pak Hasim. Dia ada niat jahat, Pak. Diduga dia ada niat jahat, maaf. Diduga dia ada niat jahat bahwa uang yang 150 juta ini mau digado, Pak. Dengan pola dia gitu kan. Kalau dia niat baik, kasih uang itu ke saya, selesai nggak perkara? Selesai. Dan tidak ada konten-konten seperti itu ya. Yang nggak ada. Dia ngomong nih, jangan ganggu pengacara, yang lainnya saja. Ya. Ada lagi tuduhan yang serius nih Pak. Iya Pak. Terkait bahwa Bapak menuduh dia dilahirkan dari seorang janda itu. Nah, itu yang lebih menarik. Yang menuduh saya itu siapa? Dia mengatakan seperti itu kan. Ya kan dia ahli hukum Pak, mestinya paham. Dalam berita saya kan harusnya dia paham. Ya. Nih. Saya putar biar jelas nih. Nah. Garis. Nah, M. Ali yang ngomong, Pak. Saya hanya sekedar menyampaikan. Dari narasumber sana ya. Ada narasumber yang mengatakan Ini itu. kan narasumber. Terus saya berusaha setelah itu, setelah mendapatkan informasi itu, saya datang itu ke kantornya Konfirmasi. untuk konfirmasi. Terus saya tungguin di PN tiap hari, Pak. Silakan aja tanya. Saya telepon, terus teleponnya diblokir. Bagaimana saya bisa menghubungi Pak Ruslanti? Saya memberikan ruang dia untuk memberikan penjelasan. Bukan Bapak Hasim sebagai wartawan, berdasarkan sumber ini saya tayangkan. Ini Pak hampir mirip dengan itu ya, yang laporan persetubuhan itu ya. Artinya ada dari narasumber ya. Ada narasumber Pak, saya sebagai wartawan ya saya berhati-hati, iya kan. Terus mekanisme berita juga saya tempuh, walaupun saya pemilik, tapi saya serahkan ke pemilik redaksi agar berita ini menjadi berita yang akurat. Berdasarkan akte dia baca, tahu nggak aktenya? Ada dokumen yang membuat keterangan. Iya, berdasarkan akte terlahir kartu keluarganya Ruslanti bahwa hubungan Ruslanti dengan Yatiani kan
kawin belum tercatat. Di situ ada di kartu keluarga. Persoalan dia sudah menikah ya urusan mereka. Dan itu yang ngomong bukan Pak Hasim sebagai wartawan, ini narasumber. Bagaimana berita ini kira-kira seimbang? Ya kan, saya berupaya datangi ke rumahnya, datangi ke kantornya, saya telepon Pak Ruslandinya, saya tunggu di PN-nya. Makanya saya tawarin sekarang, ya silahkan nanti ketemu di mana, ya kan? Podcast gitu. Iya, saya kan orang kecil, Pak. Kalau Pak Ruslandi itu tahu nggak? Mantan Wakil Ketua DPRD Indramayu. Mantan calon wakil Bupati Indramayu. Tahun berapa tuh? Tahun 2000. Nah, sekitar 2010-2011 lah. Diduga dia suka suka sama mantan. Nah, istri yang sekarang Yetianin, dia mantan temannya dia sendiri waktu di Dewan, Pak Ade. Nah, beliau juga sudah cerita banyak ke saya. Apa bukan sumber? Sebelumnya nih Ruslandi, ya, diduga melakukan hubungan gelap dengan istri temannya yang di Dewan. Cukup lah. Terjawab semua dari verifikasi dari Pak Hasim atas statement Pak Ruslandi kemarin dari video yang sudah diunggah sebelumnya. Iya ya, silakan aja apa yang Bapak tanyakan saya jawab. Ya kan, sesuai fakta dan data yang saya miliki. Kalau memang dia merasa difitnah, terus selain difitnah, Ya difitnah aja. Saya dengar seperti itu. Difitnah, merasa dirugikan kan, merasa di-judgment gitu. iya lapor ke polisi. Ya, kemarin tuh kata beliau yang untuk konten terakhir yang dipublisikan itu kan menjadi pelengkap alat bukti atas laporan yang sebelumnya gitu kan. Sebetulnya belum lengkap. Ada yang berita yang ketiga itu kan. Tim kami, wartawan kami nih mendatangi narasumber yang saya sebut Bunga ya. Yang disinggung dalam persetubuhan itu, kasus persetubuhan itu. Ya pertama, kasusnya kan begitu Pak. Si Bunga ini, ya bukan nama sebenarnya nih Bunga nih, minta tolong ke pengacara misalnya untuk menangani 4 perkara itu yang disebutkan sama Ruslandi itu kan, termasuk mengganti ijazah tempat tanggal lahir dia sama anaknya kan. Setelah itu ijazahnya belum jadi, ijazahnya juga belum dikembalikan. Menurut Bapak apa itu? Ya, Dokumen itu Pak penting. yang kedua itu kaitan dengan Nah sampai saat ini belum. ya Ruslandi bisa membuktikan nggak ijazahnya dia? Kalau sudah dikembalikan ya nggak ada masalah. Nah saat itu juga dijelaskan di laporan korban ke Polres ya kan, bahwa Pak Haji Ruslandi ini berdasarkan narasumber bahwa Pak Ruslandi itu minta dilayani sebagai suami istri kan. Lalu dia menolak dengan bujuk rayunya bahwa saya senang, saya akan menikahi, ya kan. Akhirnya mau. Terjadilah dugaan persetubuhan itu di rumah orang tua. Nah persoalan itu benar atau tidak ini yang berdasarkan narasumber. Kan Ruslandi sudah mengelak kan, tidak, ya tidak apa-apa, hanya Tuhan yang tahu. Terus mungkin kan orang kecil itu ngomong tidak jujur, ya kan, terus bikin laporan, tanda tangani.
prosesnya berjalan itu Pak, sudah penyelidikan. Tinggal ya tergantung pihak Polres Indramayu. Terus kasus penagihan ya. Ya ada di situ kan 4 perkara kasus penagihan karena apa aja kan sudah dijelaskan sama Pak Rusandi. Tapi kan maksud saya dijelaskan dari 4 perkara itu kan sampai sekarang nggak ada apanya. Iya, nggak ada penyelesaiannya kan. Nah kalau alasan itu tidak terpenuhi unsur-unsurnya, ya kenapa dia terima Pak? Kan pengacara udah paham, dipelajari ini berkas-berkasnya. Oh ini nggak bisa, ya sudah. Terus kenapa si korban ini dari rumah dibawa ke rumahnya dia? Alasannya untuk menurut keterangan Bunga untuk mengambil data perceraian. Sampai di sana suruh rebahan, kata Bunga. Udah rebahan, di kikuk. Nah, ya terus pasti kan marah istrinya Oknum Rusandi nih, pengacara nih, marah istrinya kan. Baru dia mau panggil teman-teman wartawan untuk jumpa pers bahwa benar saya ini tidak melakukan itu. Nah, tapi saya dapat bocoran dari tim penyidik bahwa saya tanya, mengakui tidak Oknum pengacara Rusandi itu? Mengakui sih Pak, udah titik saya bilang. Saya butuh itu pengakuan. Tanyakan saja ke tim penyidik. Nah, itu yang berat buat Pak Rusandi. Mungkin kalau uang mau udah banyak kan. Dia mempertahankan harga dirinya di mata istrinya. Oke, cukup. Nanti uploadnya terlalu berat. Ini murni dari 0 menit pertama sampai 0 terakhir. Saya upload gitu. Jadi nggak ada edit. Biasanya nih, tak kasih tahu, wis